Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas bagaimana agar form tambah dan form edit ya ini kita buat dia jadi satu saja. Tujuannya misalnya ketika kita mau menambahkan jenis kelamin, misalnya kita tambah di form tambah, berarti otomatis kita tambah juga di form edit. Misalnya kita mau tambah lagi alamat, misalnya kita akan tambah juga di dua kode yang sama, di dua file yang sama. Jadi ada siswa form, kemudian ada siswa edit. Karena kan kemarin kita buatnya dua file ya. Jadi ini siswa edit, nama headernya edit data, kemudian siswa form, nama formnya tambah data. Nah ini cukup merepotkan, apalagi kalau kolom-kolomnya banyak atau input-inputnya banyak ya. Maka dari itu kita akan pisahkan dia jadi satu ya. Misalnya kita cuman pakai siswa form saja, siswa editnya kita tidak pakai. Berarti ini saya contohkan, saya hapus siswa editnya. Kemudian di sini editnya nih saya mau deketin ya ke sini biar kelihatan. Oke. Nah, kalau kita lihat antara edit dan form itu yang perbedaan paling utama itu ada di rute dan metode. Ya, di rute dan metodenya. Maka nilai rute dan metode itu tidak kita tulis di sini langsung, tapi kita nulisnya di controller. Oke, saya buat dulu untuk yang edit. Di sini kita buat data rute sama dengan siswa titik update, ID. Seperti ini. Ini rute untuk update. Kemudian metodenya juga berbeda. Metodenya di sini adalah put ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti kita ganti nih. Kita ganti jadi rute, kemudian ini kita ganti jadi metode. Supaya nilai ini, nilai rute dan metode itu mengikuti yang ada di functionnya. Kemudian berikutnya ini kita copy juga nih di sini. Ya. Nah, kalau di create itu rutenya tidak ada ID. Jadi rutenya tuh langsung seperti ini. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Namanya siswa store. Metodenya adalah post. Ini kasih koma, kemudian kita kirim variabelnya ke variabel data itu ke siswa form. Oke, ini ganti jadi siswa form. Jadi keduanya menggunakan form yang sama tapi dengan rute dan metode yang berbeda. Oke, silakan disimpan, kita coba refresh. Ini harusnya udah muncul. Ini juga harusnya sudah muncul, tidak ada error. Sekarang diedit, data yang mau diedit itu jadi tidak muncul dia, jadi tidak tampil. Oke, nah maka dari itu berarti di bagian nulnya ini kan kita tambahkan nih siswa nama underscore lengkap. Oke, kita simpan. Harusnya sekarang diedit ini sudah muncul dia. Nah, ini Wati udah muncul. Tetapi di create dia jadi error. Kenapa error? Karena tidak ada variabel namanya siswa yang dikirim. Ini kita lihat nih. Kalau diedit kan ada variabel siswa, tapi kalau di create dia tidak ada. Maka di sini kita buat data siswa sama dengan new app model siswa. Oke, seperti ini. Untuk menghilangkan errornya. Oke, sekarang tidak error lagi antara edit dan create-nya. Kenapa? Karena sudah ada siswa. Bedanya kalau di create siswanya itu dari siswa new. New itu maksudnya baru, kosong ya. Kalau di edit siswanya itu find or fail. Find itu maksudnya siswa yang berhasil dicari, ya, yang berhasil dicari. Nah, dengan cara seperti ini, oke, ini kita munculkan dulu NISN-nya. Berarti di sini yang bagian nul ini kita ganti jadi siswa NISN. Ini berarti kita ganti jadi siswa alamat. Ya, seperti itu. Nah, kalau formnya banyak kan lumayan merepotkan nih mengganti yang nul-nul ini. Nah, di Laravel Collective HTML itu ada yang namanya form model. Jadi kita tidak pakai form open. Kalau kita pakai form model, ini otomatis nanti diisikan oleh Laravel. Oke, saya langsung saja form model.
form model. Oke, modelnya adalah siswa, optionnya sama kayak di atas, rute, kemudian metodnya, metode ini dihapus saja, form opennya. Oke, ini saya ganti lagi jadi null. Oke, kita simpan, kita coba refresh. Harusnya datanya muncul semua. Di sini juga tidak ada error. Ya, karena Laravel otomatis melakukan binding nilai siswa ini ke setiap inputnya dengan syarat ini name-nya sama dengan nama yang ada di tabel database kita. Jadi cara yang seperti ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang kalau saya mau tambahkan misalnya setelah alamat, misalnya kita mau tambahkan apa lagi ya, nama orang tua misalnya, nama orang tua. Oke, sekarang di sini muncul, kemudian ditambah juga muncul. Jadi kita cukup mengubah di satu tempat saja. Oke, jadi tidak perlu kita ngedit di dua file, file edit siswa edit kita ubah, kemudian file siswa form kita ubah. Ini kan cukup merepotkan. Walaupun nanti ada kasus-kasus tertentu form itu memang harus dipisah antara tambah dan edit. Tapi untuk contoh-contoh yang sederhana seperti ini harusnya bisa kita buat jadi satu saja. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya.